Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Ibu Delvi Novianti SE MSI. Baiklah, perkenalkan saya Noviza dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya yaitu ada Dila Karsa, Lulu Amansuro, Izatul Aufarini Afrila, Rahma Sartika Sari, dan Rizky Ananda Yuhelmi. Kami akan mempresentasikan materi tentang needs, wants, and demands atau kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Memahami konsep dasar kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen adalah kunci untuk menciptakan produk dan layanan yang sukses di pasar dan dunia pemasaran. Ketiga hal ini saling terkait dan memengaruhi strategi bisnis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang definisi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan pemasaran. Kebutuhan adalah hal dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup, seperti makanan dan tempat tinggal. Keinginan adalah hasrat untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dipengaruhi oleh preferensi individu. Permintaan muncul ketika keinginan didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membayar. Keseimbangan antara ketiga elemen ini sangat penting bagi bisnis untuk mengembangkan produk yang sesuai dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, contoh kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Keinginan, smartphone terbaru, mobil mewah, dan liburan di tempat eksotis. Yang ketiga, permintaan, membeli tiket pesawat untuk berlibur dan membeli sepatu dengan merek terkenal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Adapun penjelasan dari kebutuhan adalah kondisi dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, seperti pangan dan tempat tidur. Adapun keinginan adalah hasrat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Yang terakhir itu ada permintaan. Permintaan ini muncul ketika keinginan didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang yaitu perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan dalam konsep ekonomi. Kebutuhan adalah tuntutan dasar manusia, artinya adalah sesuatu keharusan jika kebutuhan tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupannya. Dan kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, kebutuhan manusia adalah makan. Jika manusia tidak makan, maka akan mati. Keinginan adalah hasrat akan pemuas kebutuhan tertentu. Keinginan sangat dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti selera, maka dari itu keinginan setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga itu permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung dengan daya beli. Untuk terjadi transaksi konsumen harus mau dan mampu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi, contohnya usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor ekonomi, contohnya pendapatan, harga, dan kemudahan akses. Yang terakhir adalah faktor sosial, contohnya budaya, kelas sosial, dan kelompok referensi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ingin menjelaskan materi tentang peran kebutuhan, keinginan, dan permintaan dalam pemasaran. Langsung saja saya jelaskan materi tersebut. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan dalam konsep fundamental dalam pemasaran. Kebutuhan adalah kondisi dasar yang diperlukan manusia untuk hidup, sedangkan keinginan adalah hasrat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara tertentu. Permintaan terjadi ketika keinginan didukung oleh daya beli, yaitu kemampuan dan kesediaan untuk membeli produk. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan, tetapi mereka mempengaruhi keinginan dan permintaan melalui produk yang menarik dan terjangkau. Memahami ketiga elemen ini membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran
yang efektif dan memenuhi harapan konsumen. Sekian, terima kasih dari materi saya. Materi selanjutnya adalah strategi memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Ada beberapa macam, yaitu riset pasar, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Inovasi produk, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran, mempromosikan dan menjual produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. 1. Riset konsumen, menggunakan survei, wawancara, dan observasi untuk memahami preferensi konsumen. Yang kedua, analisis data, mengelola data penjualan dan tren pasar untuk mengidentifikasi pola permintaan. Yang ketiga, umpan balik konsumen, mengumpulkan, memasukkan dari konsumen melalui ulasan, komentar, dan keluhan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan implikasi dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemahaman yang mendalam, pengetahuan tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen adalah fondasi bagi strategi pemasaran yang efektif. Inovasi dan pengembangan produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk yang inovatif dan berkualitas. Kepuasan dan loyalitas konsumen menciptakan pengalaman positif bagi konsumen yang mendorong pembelian berulang dan rekomendasi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika terdapat kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.